Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Di istana bawah tanah Yinluo bukanlah tempat tersembunyi di dunia Yinluo, karena ada banyak makhluk di alam Yinluo juga mengetahui bahwa ada istana bawah tanah di sini. Tetapi dalam 100.000 tahun terakhir, tidak ada yang bisa memasukinya. Menurut legenda, tempat ini dulunya merupakan tempat bersemayamnya dewa kuno ratusan juta tahun yang lalu. Namun waktu adalah lawan yang paling kuat. Bahkan umur panjang Tianshun tidak yang terbatas dan tidak bisa menjadi dewa sejati. Umur panjang mereka akan habis dan meleleh dalam tahun-tahun yang tak ada habisnya. Dan kemudian mereka akan masuki 5 kemunduran surga dan manusia. Biarkan dirimu jatuh. Oleh karena itu, kehidupan kekal juga merupakan salah satu tujuan utama dalam seni bela diri. Dikatakan bahwa sebelum kematiannya, penguasa surgawi kuno ini menggunakan cara yang sangat khusus untuk membangun istana bawah tanah yang megah. Meninggalkan warisan dan pemahaman seumur hidupnya di dalamnya. Setiap kali seluruh istana bawah tanah dibuka, waktu dan metodenya berbeda. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, banyak prajurit telah masuki istana bawah tanah dan memperoleh manfaat besar. Dan Sun juga memperoleh banyak sumber daya dan manfaat di istana bawah tanah. Jadi setelah mendengar bahwa Aihu telah memperoleh metode untuk memasuki alam Yinluo, Sun segera meminta Loseng untuk menyetujuinya, karena istana bawah tanah seharusnya sangat membantu Loseng. Di bawah kepemimpinan Aihu, semua orang melakukan perjalanan melalui separuh kota Jiji, dan dengan cepat menemukan pintu masuk ke istana bawah tanah. Pintu masuk ke istana bawah tanah tidak sulit ditemukan. Namun seiring dengan perkembangan 10 tahun terakhir, pintu masuk ke istana bawah tanah telah menjadi tempat tinggal beberapa warga sipil. Namun saat orang-orang ini berjalan melewatinya, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Ini adalah pintu masuk ke istana bawah tanah. Aihu dan Loseng berdiri di depan. Roan yang berada di belakang terkekeh. Semua orang tahu pintu masuk ke istana bawah tanah ini, tapi jalan menuju sana agak sulit. Jadi saya masih harus merepotkan Aihu untuk memimpin jalan. Adapun 7 bersaudara di belakang Roan, mereka memiliki ekspresi berbeda. Meskipun Roan terus-menerus dibujuk, mereka tidak bisa menyembunyikan keserakan di wajah mereka sama sekali. Menurut pendapat mereka, selama Aihu berhasil membawa mereka masuk, semua orang bisa dibunuh kecuali 7 saudara laki-laki mereka. Adapun Roan, orang ini masih berguna bagi ke-7 saudara laki-laki mereka. Jadi mereka bisa menjaganya untuk saat ini. Ikuti saya, kata Aihu dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, dan dia memimpin untuk masuk melalui koridor pintu masuk. Loseng, Mingsu, dan prajurit lainnya berbaris di belakang. Panjang terowongan di istana bawah tanah ini hanya dapat digambarkan sebagai luar biasa. Orang-orang seperti Roan dan yang lainnya telah mengumpulkan informasi sebelum menjelajahi istana bawah tanah ini, sehingga memiliki pemahaman yang cukup tentang istana bawah tanah yang rumit ini. Bahkan panjang lorong ini sangat mencengangkan. Koridor ini menyajikan sudut, memanjang ke bawah, hingga jarak geometris yang tidak diketahui. Pada awalnya, semua orang masih bergerak maju dengan kecepatan berjalan. Tetapi segera setelah itu, mereka menemukan bahwa koridornya sangat panjang, sehingga hampir mustahil untuk melihat ujungnya. Jadi semua orang mulai terbang di udara. Pada saat yang sama, di bagian barat alam Yinluo terdapat tanah suci Magnolia, dan ada banyak ras bercampur di seluruh dunia Yinluo. Tetapi karena dunia ini berada di perbatasan 3 ras besar, 3 ras terkuat tetaplah ras iblis, ras manusia, dan klan Yoye. Ketika ras ini telah mendirikan tanah suci tingkat 10 mereka sendiri di alam Yinluo. Namun karena hubungan geografis ketiga tempat suci ini rukun satu sama lain. Tidak banyak persaingan di antara mereka, tetapi perdagangan adalah fokus utama. Jadi bisa dibilang ketika tempat suci ini merupakan jendela lagi ketiga ras untuk saling berkomunikasi. Di tempat ini, ketika
tiga ras besar bertemu, mereka masih terus-menerus bertarung. Tanah suci Magnolia adalah tanah suci kelas 10 yang didirikan oleh ras manusia. Di tengah suci ini, di sebuah istana yang menjulang tinggi ke awan, dua prajurit berjubah hitam dengan cepat masuk ke istana. Lapor, seseorang masuk ke istana bawah tanah lagi hari ini. Orang-orang di istana bertanya dengan pandangan acuh tak acuh. Tingkat kultivasi seperti apa dan prajurit seperti apa mereka? Yang terkuat adalah 7 prajurit di alam dewa, 4 lainnya semuanya berada di alam laut dewa, kata prajurit berjubah hitam itu dengan jujur. Orang-orang di istana menggelengkan kepala. Setiap tahun, beberapa orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka memasukinya, berpikir bahwa mereka benar-benar dapat membuka istana bawah tanah. Tapi yang mulia, tidak ada pola pembukaan istana bawah tanah ini yang dapat ditemukan. Prajurit berjubah hitam itu melanjutkan. Penguasa suci tanah suci Magnolia hanya tersenyum tipis. Tidak masalah, saya sudah memasang mata surgawi di istana bawah tanah. Jika mereka membukanya, saya secara alami akan mengetahuinya. Jika dibuka, itu akan terjadi bagus. Saya secara alami akan membuka mata di kuil kita dan dikirim semua para murid muda untuk masuk. Setelah Loseng dan yang lainnya masuk ke terowongan istana bawah tanah, 3 tempat suci utama di seluruh alam Yin Luo merespon. Hanya saja mereka hanya memperhatikan pergerakan Loseng dan lainnya. Meskipun hampir sesekali para pejuang yang masuk ke terowongan istana bawah tanah karena berbagai alasan. Namun, sudah lebih dari 100.000 tahun sejak terakhir kali istana bawah tanah dibuka. Dan sejauh ini istana bawah tanah belum dibuka lagi. Namun bukan berarti tempat suci ini tidak memperhatikan istana bawah tanah ini. Bagaimanapun ini adalah tempat di mana Tianxun bertahta. Meskipun istana bawah tanah telah dibuka berkali-kali dan tidak ada yang mengambil harta rahasia terpenting selama bertahun-tahun. Seluruh dunia Yin Luo relatif tandus dibandingkan dengan dunia besar lainnya. Jika ada kesempatan untuk masuk pada saat itu, bagaimana tempat suci ini bisa dilepaskan? Oleh karena itu, setiap tanah suci diam-diam telah mengatur mata surgawi dan ditempatkan di pintu masuk dan koridor istana bawah tanah, dan akan mengamati dengan cermat setiap kali makhluk hidup masukinya. Selain itu, tanah suci kelas 10 ada juga Yin Luo, tanah suci tingkat ke-7, tingkat ke-8 sebesar dan kecil di dunia, dan banyak kekuatan sekte diam-diam memperhatikan setiap gerakan di depan mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa ketika Aihu memimpin Loseng dan yang lainnya ke koridor, gerakan mereka diam-diam diawasi oleh banyak kekuatan di alam Yin Luo. Berapa panjang terowongan sialan ini? Keluh seseorang, dan orang yang berbicara bernama Hosan. Nama ke-7 bersaudara itu sangat khas. Yang tertua adalah Hoda, dan 7 bersaudara berikutnya diurutkan berdasarkan nomor Hoer, Hosan, sampai ke Hoki. Bersabarlah sedikit, Losan. Saya dengar istana bawah tanah ini awalnya sangat besar, tapi baru 2 jam berlalu dan sudah tak tertahankan. Pasti ada batasannya. Jika kita terbang seperti ini, kita mungkin harus menempuh perjalanan ratusan ribu mil. Jadi, kapan ini akan berakhir? Hosan masih bergumam. Faktanya tidak hanya Hosan, tetapi juga orang lain yang bergumam di dalam hati mereka. Mereka terus berjalan melewati koridor dan masih tidak bisa melihat ujung pada jarak sejauh itu. Saya mendengar bahwa istana bawah tanah ini dibangun oleh penguasa surgawi tertentu. Bahkan jika itu mencakup dunia yang besar, itu normal. Panjangnya tidak berarti apa-apa. Saya khawatir jika saya terus terbang seperti ini, saya tidak akan bisa untuk mencapai dasar dalam 2 atau 3 bulan. Hoer menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat ini, Roan yang sedang mengikuti tim tiba-tiba berkata, sepertinya kita sudah mencapai akhir. Mendengar itu, mata semua orang tiba-tiba berbinar, dan mereka semua bergerak maju. Sepertinya tidak ada jalan di depan. Tapi dalam sekejap, semua orang sudah mendekati ujung jalan. Kemudian wajah mereka penuh kekecewaan, karena itu hanya di sudut koridor.
Setelah berbelok di tikungan ini, masih ada jalan tak berujung di depan. Lanjutkan, kata Hoda tak berdaya. Saat ini Aihu berkata, tunggu. Mendengar suaranya, mata semua orang tertuju pada Aihu dan Hoda bertanya dengan tidak sabar. Apa? Namun Aihu terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini. Ketujuh bersaudara itu bisa mengikutinya ke istana bawah tanah sepenuhnya karena Roan. Dia mengeluarkan pola dewa dari tangannya dan menempelkannya langsung di dinding koridor. Setelah Aihu menuangkan sinar energi sejati ke dalam pola dewa, cahaya hijau samar menyebar dan terpantul di dinding tempat di depan semua orang. Saat dinding di satu sisi koridor dibuka, jalan lain muncul di depan semua orang. Dua arah? Roan memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Aihu mencibir. Ikuti jalan di sebelah kiri dan Anda tidak akan bisa masuki istana bawah tanah sampai akhir dunia. Dia menyetujui Roan karena putus asa, tapi dia tidak menyangka Roan bersikeras untuk menemukan ketujuh prajurit dewa itu. Seseorang yang bisa berkultivasi sampai kondisi seperti itu pasti akan memiliki pemikiran jahat. Meskipun Aihu ceroboh, dia juga orang yang berani dan berhati-hati. Ketujuh bersaudara itu bukanlah orang baik, jadi mungkin memilih untuk memonopoli harta rahasia alam Yin Luo. Tapi Aihu sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dan pada saat yang sama, dia bahkan lebih percaya diri dengan kekuatan Lo Sheng. Jadi lebih baik orang-orang ini tidak mengambil tindakan. Jika mereka melakukannya, mereka hanya akan mencari kematian sendiri. Tepat setelah membuka koridor tersembunyi ini, nafas dingin tiba-tiba bertiup keluar dari koridor yang dalam. Seolah-olah hantu yang tak ada habisnya bergegas keluar dari sana, satu persatu dengan gigi dan cakar mereka, mencoba mencapik-capik semua orang. Yin Qi yang kuat. Untungnya saya membawa ini sebelumnya. Di sebelahnya, Roan mengeluarkan segenggam dahan kayu berwarna kuning muda. Dahan kayu tersebut merupakan dahan pohon Yang Yan, dan kelima unsur pohon Yang Yan ini tergolong api kawah. Bahkan ketika gunung berapi meletus dan terbungkus lapisan magma, pohon api matahari tidak akan terbakar, melainkan akan menyerap panas di dalam magma. Jadi sangat sempurna menggunakan pohon api yang untuk melawan energi yin dan kegelapan. Ini juga merupakan persiapan yang telah diperintahkan Aihu untuk mereka lakukan sebelumnya. Ming Sui juga melakukan sihir. Dua cabang pohon Yang Yan muncul di tangannya. Satu diberikan kepada Lo Sheng dan yang lainnya digunakannya sendiri. Kemudian Lo Sheng mengencentikkan tangannya dan dua api keluar, yaitu ujung depan cabang-cabang pohon api matahari menyala. Meskipun cabang-cabang pohon api matahari sangat kering, namun tidak cepat terbakar. Hanya mengeluarkan gumpalan asap tipis dan bagian yang terbakar mengeluarkan cahaya merah tua. Ketika cabang-cabangnya dinyalakan, energi gelap menemui musuhnya. Seperti es dan salju bertemu dengan api dan dengan cepat mencair. Ayo masuk. Aihu memimpin dan bergegas ke koridor tersembunyi, memegang dahan pohon Yang Yan di tangannya. Ketujuh bersaudara itu menggerakkan mulut mereka sedikit, seolah-olah mereka sedang mengkomunikasikan sesuatu dengan energi mereka yang sebenarnya. Meskipun mereka tidak dapat mendengar suaranya, penglihatan tepi Lo Sheng dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Sambil memegang cabang pohon Yang Yan yang menyala di tangannya, Dian dan Mu Hingsu juga memasuki bagian dalam koridor. Setelah masuk, bibir Lo Sheng bergerak sedikit dan dia berkomunikasi dengan Aihu. Orang-orang itu tampaknya gelisah dan tidak bermaksud baik. Saudara Lo Sheng takut. Aihu terkekeh dan menjawab dengan transmisi suara esensi sejati. Tidak. Lo Sheng tampak acuh tak acuh. Hanya mengingatkan Anda. Hei, tidak apa-apa jika orang-orang ini tidak mengambil tindakan. Saya akan memati perjanjian.
Jika mereka melakukannya, berarti mereka mencari kematian. Jawab Aihu dengan percaya diri, dan pada saat yang sama bertanya kepada Loseng. Apakah sebenar? Saudara Loseng. Dengan kata-kata ini, dia percaya diri karena Loseng ada di sisinya. Tentu saja, wajah Loseng tidak terkesan karena Loseng tidak tertarik dengan persetujuan Aihu dan mereka. Tetapi jika orang-orang ini membuat kesalahan, dia pasti tidak akan keberatan membunuh mereka. Pada saat ini bukan hanya tanah suci Magnolia ras manusia yang menyaksikan di sini. Di tanah suci Sisu dari klan Yoye, ada juga pejuang yang memperhatikan dengan cermat apa yang terjadi di sini. Mereka telah menemukan jalan kedua. Tampaknya mereka telah mempersiapkan diri dengan baik. Setidaknya mereka tidak terburu-buru masuk secara sembarangan. Di atas pohon suci besar di klan Yoye, penguasa tanah suci berdiri di posisi tertinggi di atas sehelai daun. Daun itu hanya seukuran telapak tangan, namun membawa beban seorang pejuang. Itu hanya jalan kedua yang tidak menjelaskan masalahnya. Ada 7 jalan lagi di belakangnya. Apalagi masalah terowongan 9 belokan yin yang bukanlah rahasia besar. Anda bisa mengetahuinya hanya dengan bertanya di sekitar alam Yin Luo. Keluarlah dan lihat apakah mereka benar-benar punya cara untuk membuka istana bawah tanah. Kata wanita klan Yoye lainnya sambil tersenyum tipis. Jika mereka ingin masuki istana bawah tanah alam Yin Luo, mereka harus melalui terowongan 9 belokan Yin Yang. Dan mereka harus memilih jalan yang benar di antara 9 jalan di semuanya. Dan mereka hanya dapat mengambil jalan memutar di labirin terowongan yang tak berujung. Meskipun kesulitan melewati terowongan 9 belokan yin yang sepertinya tidak terlalu tinggi, namun jika bergantung sepenuhnya pada keberuntungan, setiap kali menghadapi 2 pilihan, mereka harus membuat total 9 pilihan. Dan itu hanya satu dalam satu pilihan untuk memilih jalan yang benar. Namun mengenai kapan harus mengambil jalan yin dan kapan harus mengambil jalan yang, bukanlah rahasia yang sulit untuk diketahui di dunia Yin Luo. Namun saat ini, 3 ras besar berharap. Aihu dan lainnya tidak mengetahui rahasia ini di dunia Yin Luo, tetapi mempelajarinya dari tempat lain. Bagaimanapun, hal-hal yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi kuno ini penuh dengan nafsu terhadap tanah suci kelas 10 manapun. Jadi mereka secara alami sangat memperhatikan setiap makhluk hidup yang memasukinya. Apakah itu klan iblis atau klan Yoye? Setelah berjalan di sepanjang koridor suram ini selama beberapa jam, Aihu berhenti lagi. Dia sekali lagi membuka jalan yang lain yang tidak memiliki aura yin dan kegelapan. Perjalanan selanjutnya adalah melakukan perjalanan bolak-balik antara 2 koridor yang sangat berbeda di bawah kepemimpinan Aihu. Dan dibutuhkan beberapa jam untuk melintasi setiap koridor. Setelah melewati 6 atau 7 koridor, lebih dari 10 prajurit ini beristirahat sejenak dan kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah 2 hari 2 malam penuh, mereka akhirnya selesai berjalan di koridor yang sangat panjang ini. Kemudian Hosan melihat kembali ke jalan yang telah dia lalui, dan dia berkata dengan rasa takut yang masih ada. Berapa panjang koridor ini? Kita seharusnya berada sangat jauh dari kota Jiji sekarang kan? Tidak terlalu jauh. Roon yang terjatuh di bagian ekor tersenyum tipis, kemudian memberi isyarat dengan jarinya. Masing-masing koridor ini memang sangat panjang, tapi semua koridor diatur sedemikian rupa. Kita dikelilingi alam Yin Luo. Cinceng telah membuat 2 lingkaran besar, dan sekarang kita harus kembali ke bawah Jinsheng. Apakah kita berada di bawah kota Zeji? Liu juga berkata dengan tidak percaya. Aihu mengangguk dan dingin. Roon benar, kita berada jauh di bawah kota Jiji. Semuanya ikuti saya sekarang.
Setelah mengatakan ini, Ayu meninggalkan koridor dan menjadi orang pertama yang berjalan di depan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera mengikuti. Setelah berjalan keluar dari koridor, ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih jelas, dan sebuah patung besar muncul di depan semua orang. Dan itu adalah patung Hidra sebesar gunung. Hidra ini 5 kepala patah. Ming Sue yang berada di belakang loseng mau tidak mau berkata dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat patung Hidra yang besar, karena seharusnya ada 9 kepala ular besar yang berdiri di atas patung besar itu. Masing-masing kepala ular memiliki mulut yang panjang, terlihat seperti sedang memilih orang untuk dimakan. Patung itu juga memiliki penampakan yang hidup. Tetapi 5 dari 9 kepala ular itu langsung patah di bagian leher, dan hanya menyisakan 4 kepala ular yang utuh. Aihu memandangi kepala ular tersebut. Setelah beberapa saat, Aihu terbang dan langsung menuju kepala ular ke-7 di patung Hidra. Kepala ular ke-7. Bisakah anak ini membuka saluran ke-7? Sepertinya si kecil ini sudah siap. Jika istana bawah tanah ini benar-benar dibuka, si kecil harus bekerja keras dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Kalian semua bersiaplah. Di tanah suci energi iblis dari alam Yin Luo, seorang prajurit iblis setinggi bukit menatap pemandangan di depannya dan tertawa. Tampaknya sangat optimis dengan langkah Aihu selanjutnya. Penguasa surgawi kuno ini mendirikan istana bawah tanah ini untuk mewariskan 9 metode pembukaan istana bawah tanah di dunia. Dengan cara yang sangat tersembunyi, metode pembukaan istana bawah tanah untuk setiap metode sangat berbeda dan tidak ada jejak sama sekali. Dan pada akhirnya, yang penting adalah karena alasan yang tidak diketahui, Dewa Surgawi kuno ini memasang penghalang yang sangat merepotkan di istana bawah tanah. Penghalang ini mungkin tidak dapat diatasi oleh para pejuang alam laut dewa dan alam dewa. Tetapi bagi banyak penguasa alam dan bahkan penguasa surgawi, hal ini tidak layak untuk disebutkan. Satu-satunya masalah adalah selama penghalang itu rusak dengan cara apapun, semua yang ada di istana bawah tanah akan dimusnahkan dalam sekejap. Sejauh ini tidak ada orang kuat yang bisa menerobos masuk dengan paksa. Karena sudah lama sekali asal-muasal Dewa Langit kuno ini sangatlah misterius. Meskipun sudah ada beberapa kali kesempatan masuk ke istana bawah tanah ini untuk menjelajah, para pejuang yang menjelajah setiap saat masih gagal mengungkap identitas sebenarnya dari dewa kuno tersebut. Hal semacam ini sangat jarang terjadi dalam sejarah alam semesta. Karena posisi Dewa Surgawi di alam semesta adalah konstan. Agar seorang penguasa alam dapat berlari ke posisi Dewa Surgawi, seseorang harus jatuh dan berubah Dewa Surgawi. Proses ini niscaya akan menimbulkan getaran di jalan surga, sehingga terdapat catatan rinci tentang setiap dewa yang lahir di zaman ini. Namun sejauh ini belum ada petunjuk yang ditemukan tentang asal-usul Dewa Surgawi kuno di alam Yin Luo ini. Dilihat dari Hidra di pintu masuk istana bawah tanah, disimpulkan bahwa Dewa Surgawi ini mungkin mengandung darah Hidra. Awalnya, Dewa Surgawi ini menyiapkan 9 pintu masuk ke istana bawah tanah ini, yaitu 9 kepala ular di patung Hidra. Setiap kepala ular berhubungan dengan kesempatan untuk membuka istana bawah tanah. Ketika pintu masuk dibuka kembali, kepala ular akan dipatahkan, dan penghalang akan dibuka kembali. Istana bawah tanah ini menunggu kesempatan berikutnya untuk dibuka kembali. 100.000 tahun yang lalu, Sun memasuki istana bawah tanah sekali, melalui kepala ular ke-6, dan hari ini 100.000 tahun kemudian, Ayu mendapat kesempatan untuk membuka kepala ular ke-7. Meskipun beberapa tempat suci utama di alam Yin Luo telah memperhatikan tempat ini karena alasan geografis, jika seseorang benar-benar membuka kepala ular ke-7, bagaimana tempat suci ini bisa melewatkan kesempatan ini?
Jika Ayu benar-benar bisa membuka istana bawah tanah, mereka akan mengirim pahlawan muda dari klan secepat mungkin. Tepat ketika Ayu masuki kepala ular ketujuh, semua orang berdiri diam dan menunggu dengan tenang. Istana bawah tanah ini terletak sangat jauh di bawah tanah. Saat suasana menjadi sunyi, bahkan pin yang dijatuhkan ke tanah dapat menyebabkan keributan besar. Namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga semua orang, dan itu adalah suara air yang jatuh ke tanah. Suara tetesan air datang dari kegelapan tidak jauh dari sana, sehingga ketujuh Hope bersaudara saling memandang dan waspada. Meskipun mereka adalah orang-orang kuat di alam dewa, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan muncul di tempat hantu seperti itu. Pada saat ini, kecepatan suara tetesan air semakin cepat, seolah-olah ada sesuatu yang menetas dalam kegelapan. Suara tetesan air bergema di pintu masuk istana bawah tanah yang kosong ini dan ditransmisikan dengan sangat jelas ke telinga. Wajah Ming Shui menunjukkan ekspresi gugup. Bagaimanapun dia adalah seorang wanita. Awalnya dia menjauh beberapa meter dari Lo Sheng. Segera mata Lo Sheng sedikit memadat, kemudian cahaya biru menyala di pupilnya. Saat itulah dia mengaktifkan pupil spiritual mata jernih. Jadi meskipun kegelapan yang hampir tanpa cahaya ada di mata Lo Sheng, dan ketika Lo Sheng melihat pemandangan dalam kegelapan dengan jelas, alisnya tiba-tiba berkerut. Tetapi dia bertanya dengan keras, "Saudara Aihu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka pintu masuk ke istana bawah tanah ini?" "Sebentar lagi, akan baik-baik saja." Aihu sendiri telah sepenuhnya masuki kepala ular ketujuh, dan suaranya melayang samar darinya, bergema terus-menerus di ruang kosong. "Tolong, cepat, ada masalah di sini," kata Lo Sheng dengan tenang. Meskipun suara Lo Sheng sangat tenang, mata Ming Shui tiba-tiba melonjak setelah mendengarnya. Sekarang Lo Sheng tampaknya telah menjadi keberadaan yang maha kuasa di mata Ming Shui. Jika Lo Sheng bisa menyebutnya masalah, itu jelas bukan masalah biasa. Ketika Roan mendengar ini, dia mundur. Roan adalah yang terlemah di antara kelompok orang ini, tapi dia memiliki otak terbaik. Roan telah melihat kekuatan Lo Sheng di Pulau Changsu, jadi memang seharusnya ada masalah. Adapun 7 host bersaudara, meskipun mereka waspada terhadap suara tetesan air, bagaimanapun juga mengandalkan budidaya tingkat lanjut mereka. Ketika Hoda melihat reaksi Lo Sheng, dia mendengus dingin. "Anda tidak punya nyali, tapi ingin mendapatkan bagian dari harta rahasia alam di Luo. Jadi Anda hanyalah omong kosong. Hosan, pergilah dan lihat." Mendengar ini, ekspresi Lo Sheng acuh tak acuh, tapi matanya menatap kegelapan di depan. Tapi ada senyuman tak terlihat di pupilnya. Ketika Hosan mendengar instruksi Hoda, dia tertawa 2 kali. Ketika dia melewati Lo Sheng, dia memandang Lo Sheng dengan jijik. Dan kemudian dia berjalan menuju tempat gelap. Segera Hosan memegang bola bercahaya untuk penerangan di tangannya, yang memancarkan cahaya kuning tua yang samar. Dia menjelajahi ruang gelap di sisi patung Hydra. Area ruang itu sangat luas di tangannya, dikelilingi oleh kegelapan yang pekat. Dia hanya dapat menerangi jarang beberapa kaki di sekitarnya. "Hosan, apakah Anda menemukan sesuatu?" Hoda bertanya. "Bahkan tidak selai rambut pun," kata Hosan sambil tersenyum. "Beberapa orang idiot hanya pemalu dan mereka akan membuat keributan jika ada gerakan." Ketika Hosan mengatakan ini, suasana awalnya tegang tiba-tiba menjadi rileks, dan ketujuh saudara Ho tertawa. Ming Shui secara alami tidak tertawa, dia hanya berbisik dan menggunakan esensi aslinya untuk mengirimkan suaranya dan bertanya, "Sepertinya ada yang salah dengan mutiara malam Hosan. Bagaimana cara mutiara malam ini bisa begitu redup?" Mutiara bercahaya juga dibagi menjadi banyak tingkatan. Meskipun mutiara bercahaya di tangan Hosan bukanlah mutiara bercahaya dengan kualitas terbaik, namun jelas luar biasa. Bagaimanapun penglihatan wanita itu relatif detail.
dan Ming Sui menemukan detail ini. Mendengar itu, Lo Sheng menjawab dengan tenang menggunakan transmisi esensi sejati. Jika saya membacanya dengan benar, seharusnya ada jejak kekuatan hukum gelap yang menutupi dan menelan cahaya mutiara malam. Jadi Hosan akan mendapat masalah. Selama percakapan ini, Hosan sedang memegang bola bercahaya di tangannya dan mulutnya terbuka lebar. Namun saat keenam Hao bersaudara di sini tersenyum, tiba-tiba senyuman keenam Hao bersaudara itu membeku di wajahnya. Dan mereka menatap kosong ke arah Hosan, tidak jauh dari sana, dengan ekspresi ngeri di pupil matanya. Hosan sepertinya belum menyadarinya, tapi saat dia melihat ekspresi saudara laki-lakinya yang telah melihat hantu, dia tiba-tiba merasa kedinginan. Dia menoleh hampir secara rileks, menggoyangkan bola bercahaya di tangannya, dan kegelapan tempat itu masih kosong dan tidak ada apa-apa. Sehingga Hosan menghela nafas lega, berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, tolong jangan bercanda dengan saya saat ini." Tapi 6 bersaudara Hosan dan yang lainnya masih melihat ke arah Hosan dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Salah satu dari mereka menunjuk ke tubuh Hosan. Kemudian Hosan dengan lembut mengayunkan bola bercahaya itu. Ketika cahaya mutiara malam masih ada di Hosan, Meng Sui menutup mulutnya dan meraih pakaian Lo Sheng tampak sangat panik. Adapun 6 bersaudara Ho, mereka semua mundur beberapa langkah. Karena separuh tubuh Hosan sepertinya terkikis habis-habisan oleh kegelapan. Potongan daging dan darah menghilang. Yang lebih aneh lagi adalah, meskipun separuh tubuhnya terkikis, Hosan sendiri sepertinya tidak merasakan sakit apapun. Jadi dia tidak ada memperhatikannya. Namun meskipun dia tidak merasakan sakit apapun, bisa dibayangkan ketakutan di hati Hosan saat melihat tubuhnya berubah menjadi seperti ini. Hosan meledak dengan raungan ketakutan dan bergegas menuju kerumunan. "Pergi, jangan kemari. Mati saja di sana." 6 saudara laki-laki yang tersisa dari keluarga Ho juga ketakutan. Sebagai orang kuat di alam dewa, mereka cukup percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Para pejuang tidak takut pada binatang buas itu, tetapi mereka sangat takut pada hal-hal yang tidak terlihat seperti itu. Jadi tak seorang pun ingin berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti Hosan. "Lo Sheng, apa yang harus saya lakukan?" Ming Su melintir pakaian Lo Sheng dengan tangannya. Wajahnya juga sangat ketakutan. Mata Lo Sheng terbenam. Dia berbalik dan meraih pinggang Ming Su dan hanya mengucapkan satu kata, "Mundur." Di bawah suara yang mendesing, Lo Sheng dan Ming Su dengan cepat mundur ke belakang. Adapun 6 House bersaudara, mereka juga mengikuti Lo Sheng dan terus mundur. Adapun Hosan yang telah kehilangan separuh tubuhnya dengan cepat hancur dan menghilang sambil berlari dengan liar. Pada akhirnya, ketika momentumnya menghilang, hanya kerangka humanoid yang tertinggal. Tepat ketika mutiara malam jatuh ke tanah, cahayanya memantulkan ngengat kecil yang terbang di kegelapan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.